Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Melshela di MTalks, podcastnya Magister UMN. Pada episode lalu, kita sudah membahas salah satu program studi di Magister UMN, yaitu MMT. Dan pada episode kali ini, kita pastinya akan membahas lagi salah satu program studi lainnya, yaitu MIK atau Magister Ilmu Komunikasi. Kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini untuk membahas MIK. Langsung saja saya panggil Pak Ade Oritario selaku Ketua Program Studi dari MIK UMN. Halo Mario, selamat datang di MTalk Pak. Terima kasih ya Bapak udah menyempatkan waktunya nih untuk jadi narasumber kita di MTalk ya Pak kali ini. Kita di episode ketiga sekarang. Dan hari ini saya mau bahas-bahas tentang MIK nih sama Bapak. Karena kan Bapak kaprodinya ya, pasti Bapak tahu banget nih soal MIK. Sebelum mulai mungkin saya mau tanya dulu Bapak baik-baik aja kan ya Pak? Kabarnya sehat-sehat terus kan Pak ya? Ya, puji Tuhan ya, diberi kesehatan terus, jadi bisa semangat terus beraktivitas setiap harinya. Mantap ya Pak, berarti puji Tuhan bisa sehat terus. Gimana Pak, udah siap belum nih kita tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Selalu siap. Oke, langsung aja mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama. Udah kayak kuis ya Pak, tapi enggak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin ini pertanyaan yang paling mendasar banget ya seputar MIK ya. Jadi pasti banyak juga ibu bapak di rumah yang mau tahu nih, apa sih sebenarnya perbedaan Magister Ilmu Komunikasinya di UMN dengan di kampus-kampus lain. Kayak ada nggak sih perbedaannya kayak menonjol banget gitu? Karena kan kita tahu ya di kampus lain juga pasti banyak yang punya Magister Ilmu Komunikasi dan namanya juga sama ya, udah Magister Ilmu Komunikasi aja gitu. Tapi mungkin adakah perbedaan di UMN sendiri? Coba dari Bapak sendiri gimana nih Pak jawabannya? Baik, jadi ada beberapa hal yang berbeda gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dari sisi kurikulum. Kurikulum di Magister Ilmu Komunikasi UMN itu mengkombinasikan antara perspektif profesional dengan perspektif akademik. Jadi mahasiswa akan belajar bagaimana menjadi seorang profesional dalam bidang komunikasi pemasaran ataupun bidang komunikasi korporasi. Tetapi dia juga akan belajar dari sisi akademik. Ya, karena ini levelnya S2, maka nanti setelah dia lulus pun bisa menjadi seorang akademisi. Ya, jadi itu yang pertama, mengkombinasikan antara perspektif profesional dengan perspektif akademik. Nah, yang kedua adalah dari sisi time frame ya, masa studinya 1,5 tahun atau 3 semester. Nah, sedangkan di tempat lain itu ada yang 4 bahkan ada yang 5 semester. Nah, kita mendesain bagaimana supaya studi ini bisa selesai dalam 3 semester. Dan walaupun dia 3 semester, jadwal kuliahnya juga tidak tiap hari. Jadwal kuliahnya itu setiap hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi seminggu 3 kali ya Pak? Seminggu 3 kali. Maka mereka yang sambil bekerja itu bisa juga mengikuti program studi ini ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah fokus. Di Indonesia ada sekitar 40 lebih program studi Magister Ilmu Komunikasi. Tetapi hanya di UMN yang berfokus pada komunikasi strategis digital. Jadi digital ya, menekankan digitalnya ya? Iya, kita menekankan digital karena sekarang ini masyarakat mengalami transformasi digital. Semuanya memanfaatkan teknologi digital, termasuk juga di dalam bidang komunikasi. Maka kalau tidak memiliki kompetensi digital, akan sulit untuk bersaing di masa depan. Ya, itulah sebabnya kita kemudian memilih komunikasi strategis yang digital. Dan ini satu-satunya di Indonesia sampai saat ini. Wah, satu-satunya, keren banget Pak berarti yang di UMN ini ya. Oke, mungkin kalau dari Bapak sendiri ada jawaban lebih lagi gitu Pak, atau cuma sampai sini aja jawabannya? Oke, kita juga punya staf dosen ya yang secara pendidikan latar belakang gitu ya, semuanya sudah S3. Wow. Berpengalaman di bidangnya baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Nah, itu yang lain lagi tentang program studi MIK. Berarti kalau secara praktiknya itu mungkin boleh cerita sedikit Pak, mungkin kalau di perkuliahannya secara praktiknya mahasiswanya biasa akan dikasih berhadapan langsung dengan sebuah kasus atau kayak gimana gitu Pak? Oke, jadi mengenai cara belajar itu ada banyak ya, kita terapkan lebih dari satu cara belajar. Ada cara belajar yang mahasiswa sangat aktif membuat studi kasus, mempresentasikannya di depan kelas. Ada juga cara belajar yang
lebih rileks. Jadi kita berdiskusi di kelas, dosen yang membawakan suatu kasus. Tetapi yang menjadi poin penting adalah kita menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk terus berkembang. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan belajar sepanjang hayat ya, atau lifelong learning. Sehingga setelah mereka lulus nanti pun mereka tetap punya kebiasaan untuk mengembangkan dirinya secara terus-menerus ya, tidak berhenti. Nah, kebanyakan orang setelah lulus sekolah berhenti juga belajar. Nah, inilah yang kita tekankan dalam berbagai macam praktik pembelajaran, bagaimana supaya mereka menjadi lifelong learning ya, sehingga terus berkembang. Dan ini memang sudah diamanatkan ya, baik secara global oleh PBB maupun secara nasional oleh pemerintah kita, bagaimana membentuk manusia-manusia pembelajar ya, atau tadi yang memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Oke, berarti bukan diberatkan ya, tapi lebih kayak untuk porsinya mahasiswa lebih diberikan ruang gitu untuk berkembang. Jadi mahasiswa lebih banyak untuk yang eksplorasi ya Pak, dibandingkan dari dosennya. Jadi lebih mahasiswa yang mencari tahu sendiri. Jadi dosen itu cuma memberikan kayak semacam materi dan mahasiswa yang cari tahu sendiri, begitu Pak? Iya betul begitu. Ya, jadi berpusat studi itu pada mahasiswa. Mahasiswa akan diberi arahan, tetapi pengembangan, pengolahan ide-ide, brainstorming itu semuanya dari mahasiswa. Bahkan kita untuk tugas akhir kita memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia bisa memilih sebuah tesis akademik, ya, melakukan penelitian, atau dia juga bisa melakukan sebuah proyek transformasi. Ya, misalnya ingin membuat startup bisnis, ya, atau ingin menyelesaikan permasalahan di satu perusahaan. Kita buka peluang untuk itu, sehingga mahasiswa yang kreatif, punya pemikiran kritis, itu nggak usah khawatir, di tempat kita akan berkembang gitu ya. Akan kita arahkan, akan kita bantu untuk bisa mengembangkan pemikirannya. Kalau yang project tadi yang baru sama Bapak jelasin, itu bakal diimplementasikan secara real juga ya Pak berarti? Iya betul, diimplementasikan secara real. Misalnya mahasiswa bekerja di satu perusahaan, mahasiswa tersebut bisa membuat sebuah proyek untuk membantu perusahaannya berkembang. Diajukan ke perusahaannya juga berarti? Iya, diajukan ke perusahaannya juga, diajukan ke prodi. Nanti secara bersama-sama kita akan melihat apa masalah yang dihadapi oleh perusahaan, apa yang bisa dilakukan, lalu kemudian kita kerjakan sebuah proyek dan nanti dilihat adakah manfaatnya, seperti apa manfaatnya, kemudian hasilnya dipublikasikan dalam bentuk tulisan ya, jurnal ilmiah. Oke. Wow, keren banget nih. Ternyata dalam banget ya MIKA. Setelah ngobrol-ngobrol baru satu pertanyaan aja, kayak saya baru tahu ternyata MIKA tuh di UMN tuh seluas dan sedalam itu gitu Pak. Oke, mungkin tadi kan Bapak udah sebut ya Pak, di MIKA tuh ada digital corporate communication dan digital marketing communication. Itu untuk konsentrasinya ya Pak? Dan mungkin Bapak bisa jelasin sedikit kan perbedaannya antara dua konsentrasi tersebut tuh apa aja? Oke, jadi dua-duanya ini berada di bawah payung yang namanya komunikasi strategis. Komunikasi strategis itu adalah komunikasi yang kita lakukan itu dengan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena marketing, communication maupun corporate communication itu punya tujuan, maka dia berada di bawah strategic communication. Nah, tetapi tujuannya itu akan sangat berbeda antara marketing communication dengan corporate communication. Marketing communication itu tentang bagaimana kita memperkenalkan produk dan jasa dari suatu entitas kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menyukai, menerima dan membeli produk dan jasa itu. Tetapi corporate communication punya fokus yang berbeda. Corporate communication itu menekankan bagaimana reputasi dari suatu perusahaan bisa dijaga. Ya, bagaimana kemudian relasi yang baik antara satu perusahaan dengan halayaknya, dengan publiknya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, dua-duanya ini sangat penting di zaman sekarang ini ya, apalagi di era pandemi. Di era pandemi, perusahaan-perusahaan butuh untuk melakukan marketing, tetapi kita menghadapi yang namanya pembatasan PPKM dan betul ya, macam-macam pembatasan yang lain. Tentu saja cara yang bisa dipakai adalah strategi pemasaran secara digital.
Jadi sangat relevan dengan kondisi hidup saat ini. Ya, serba digital sekarang juga ya Pak ya, kondisi mendukung kita Betul. jadi lebih digital lagi kayak sekarang. Lebih digital lagi, dan juga untuk perusahaan-perusahaan, mereka perlu menjaga reputasi mereka di era pandemi ini. Sebagai perusahaan yang misalnya taat terhadap prokes, ya, perusahaan yang peduli terhadap kondisi saat ini. Nah, ini tentu saja corporate communication yang bekerja. Ya. Nah, jadi relevan sekali. Kalau kita ambil contoh terbaru misalnya, bagaimana perusahaan penerbangan bisa meyakinkan ya konsumennya, orang-orang yang hendak berpergian mempergunakan pesawat, bahwa mempergunakan pesawat itu aman. Ya. Nah, ini corporate communication yang bekerja. Ya. Jadi maskapai semuanya berusaha menunjukkan pada publik kami patuh pada prokes. Ya, jadi dua bidang ini memang sangat relevan terhadap kondisi hari ini, dan dua bidang ini diterapkan secara digital. Baik marketing itu digital, corporate communication juga digital. Oke. Relevan sih setelah dipikir-pikir, benar juga ya Pak ya, relevan banget sekarang apalagi kondisi pandemi, kita semua harus online ya, serba online sekarang, semuanya harus lewat gadget ya, internet jadinya. Kalau misalkan dari keduanya itu Pak, dari awal ditentukan konsentrasinya atau nanti di awal mereka maksudnya calon mahasiswanya itu akan belajar untuk keseluruhan terlebih dahulu baru dipisahkan, atau emang dari awal diberikan konsentrasi nih masing-masing gitu? Ya, jadi kita membuka kesempatan untuk belajar di prodi kita ini tidak hanya untuk yang lulusan S1-nya komunikasi ya, tapi semua prodi, semua jurusan, semua bidang ilmu bisa kita terima. Misalnya dari fisika, dari teknik industri, teknik sipil. Ya, tetapi tentu saja untuk yang latar belakangnya bukan komunikasi, kita akan memberikan matrikulasi untuk memperkenalkan kepada disiplin komunikasi, ya, kepada ilmu komunikasi. Nah, setelah itu tentu saja akan ada pertemuan tahap awal dengan dosen-dosennya. Di situ kita akan menjelaskan perbedaan antara komunikasi pemasaran digital dengan komunikasi korporasi digital. Ya, jadi marketing dan corporate. Ini marketing, ini corporate. Kemudian kita akan dialog, akan diskusi dengan mahasiswa, rencana karir dia seperti apa, rencana dia untuk studi seperti apa, minat dia kemana, kita akan diskusi, kemudian kita akan arahkan untuk memilih konsentrasi apa yang akan diambil, digital marketing communication atau digital corporate communication. Jadi dari semester pertama sudah ada pilihan. Oke, berarti dari awal banget ya? Iya, dari awal sudah ada pilihan apakah akan mengambil marketing atau corporate. Tetapi di semester 1 mata kuliah itu lebih banyak mata kuliah dasar, sehingga mata kuliah khusus marketing atau khusus corporate itu hanya satu mata kuliah. Oke, jadi tetap di awalnya mayoritasnya kebanyakannya tetap mata kuliah dasar dulu, jadi sama ya Pak, berarti kebanyakannya untuk yang konsentrasi digital corporate dan digital marketing ya? Untuk semester 1 itu ada 5 mata kuliah, 4 mata kuliah sifatnya umum ya, jadi 2 konsentrasi sama-sama belajar itu, 1 mata kuliah yang sifatnya konsentrasi. Ya, jadi dari 5 mereka akan belajar 4 yang umum, 1 khusus konsentrasi. Nah, nanti di semester 2 ada 2 mata kuliah yang sifatnya umum, ada 3 mata kuliah yang sifatnya konsentrasi. Sudah mulai fokus ya berarti untuk semester 2-nya ya? Sudah mulai fokus. Di semester 3 mereka akan belajar 1 mata kuliah yang sifatnya umum, dan mereka sudah mulai mengerjakan tesis atau proyek. Jadi diharapkan studinya selesai di akhir semester 3. Jadi sekitar 1,5 tahun ya Pak? 1,5 tahun. Untuk 1 tahunnya full untuk belajar, dan setengah tahunnya lagi itu untuk masih ada mata kuliah, cuman untuk fokusnya lebih ke tesis gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah, tadi kan kita juga udah bahas-bahas nih Pak untuk sistem belajar sedikit Pak. Bapak tadi udah bahas di awal sedikit ya Pak, kalau fokusnya lebih ke mahasiswa gitu Pak. Kalau mungkin nih Pak ada yang mau mendaftar ke MIKA,
Tapi gelar sarjana Esikom tadi Bapak juga sedikit jelaskan ya kalau bisa lintas jurusan dan itu ada matrikulasinya kan ya Pak. Nah biasanya matrikulasinya itu berapa lama dan untuk matrikulasinya sendiri itu bakal diarahkan langsung oleh dosen kah atau ada dosen pembimbing sendiri atau bagaimana Pak? Jadi matrikulasi ini tidak untuk semua ya. Matrikulasi ini hanya untuk mereka yang bukan lulusan dari ilmu komunikasi. Selektif pilihan ya Pak berarti ya. Jadi semisal sarjana ekonomi gitu ya, lalu kemudian sarjana ilmu politik. Nah itu kita tentu saja akan kasih matrikulasi dulu. Tapi matrikulasi ini tidak lama ya. Matrikulasi ini 2 mata kuliah dan masing-masingnya itu hanya 4 pertemuan. 2 mata kuliah 4 pertemuan. 4 pertemuan keseluruhannya Pak? 4 pertemuan keseluruhan untuk 1 mata kuliah. Oh oke. Karena ada 2 berarti 8 pertemuan. 8 pertemuan Ya. Nah 8 pertemuan ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. 1 minggu berarti? 1 minggu, karena 1 pertemuan itu 2 jam. Oh. Ya, berarti kalau di total berdasarkan jam hanya 16 jam matrikulasinya. Total ya dalam 1 minggu 16 jam untuk mengikuti matrikulasi. Berarti singkat banget ya untuk matrikulasi ya Pak ya? Cukup untuk singkat matrikulasi singkat, kita coba padatkan sehingga yang ada di dalam itu sudah merupakan esensinya gitu ya. Sebagai sebuah pengantar atau juga bisa disebut bekal bagi yang bukan lulusan komunikasi untuk masuk ke bidang ilmu komunikasi. Biasanya untuk matrikulasi yang bakal diampu sama dosen juga atau sama Bapak langsung sendiri atau bagaimana Pak? Dosen, tentu saja dosen yang mengampu ya matrikulasi. Karena begini, sebuah disiplin ilmu itu bisa dianalogikan seperti sebuah hutan rimba. Ya. Kalau kita tidak punya kompas, tidak punya petanya, kita masuk ke hutan itu kita tersesat. Nah, maka yang bukan dari ilmu komunikasi mau masuk ke hutannya komunikasi, kita perlu perkenalkan dulu. Ini petanya, ini kompasnya, ini bahaya-bahayanya, ini kesulitan-kesulitannya, ini rintangan-rintangannya, sehingga ketika mereka masuk ke hutan itu, mereka bisa explore dengan aman dan nyaman. Jadi tujuannya matrikulasi adalah untuk itu, mempersiapkan untuk bisa masuk ke dalam rimbanya ilmu komunikasi. Ini bagus banget ya filosofinya Pak. Berarti untuk ada jadwal pastinya nggak Pak, kayak di hari apa aja matrikulasi atau nanti ditentukan setelah udah terkumpul mahasiswa semua atau ditentukan bersama atau bagaimana? Matrikulasi itu 1 minggu, yang pasti dia di luar jam kerja. Oh, di luar jam kerja yang di luar pastinya. jam kerja, sehingga mereka yang bekerja itu bisa mengikuti matrikulasi. Nah, jamnya itu sekitar jam 19 sampai pukul 21 ya, berarti 2 jam. Kita akan selesaikan dalam seminggu. Dalam seminggu, berarti bisa. Senin sampai Sabtu. Nah, full itu setiap hari Pak? Ya full setiap hari 2 jam. Ya. Oke, berarti tenang aja nih ya mungkin untuk Bapak Ibu di rumah yang dari jurusan lain, lulusan lain gitu, lulusan bukan yang Ilkom gitu ya Pak, berarti bisa banget untuk ikut ke MIK di UMN dengan syaratnya harus mengikuti matrikulasi ya Pak? Matrikulasi, hanya untuk yang bukan lulusan ilmu komunikasi ya. Tapi kalau misalkan nih Pak, ada yang mendaftar dan dia lulusan ilmu komunikasi tapi mau ikut matrikulasi juga, itu apakah boleh Pak? Boleh, tentu saja boleh ya, karena masing-masing orang yang menilai dirinya sendiri. Kalau dia merasa, oh saya butuh pembekalan lagi nih, mungkin ingin penyegaran gitu ya, ilmu yang sudah didapat di S1, boleh saja ikut. Oh boleh saja boleh gitu saja ya Pak? Ikut. Kalau berarti boleh enggak kalau misalkan yang lulusan dari S1-nya aja adalah Ilkom, boleh pilih gitu ya Pak? Boleh pilih. Tapi kalau bukan Ilkom wajib ya? Yang bukan Ilkom wajib. Oke, kita kembali lagi ya Pak tadi ke masalah konsentrasi untuk Digital Corporate Communication and Digital Marketing Communication. Untuk prospek kerjanya dari masing-masing konsentrasi itu kedepannya seperti apa sih Pak? Baik, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Yang pertama tentu saja ada prospek kerja yang umum ya. Yang umum itu tentu saja seperti dia bekerja sebagai konsultan di agensi, ya agensi komunikasi, juga misalnya akademisi kalau ingin menjadi dosen gitu ya, karena sudah S2, sudah bergelar master, sudah bisa menjadi dosen. Ya. Dia juga bisa bekerja sebagai konsultan ya, di berbagai macam perusahaan. Tetapi kalau secara lebih fokus, tentu saja kita akan mengatakan bahwa mereka
posisinya menjadi pada level manager, baik di perusahaan ya, misalnya corporate communication manager atau marketing communication manager. Nah, ini yang sebenarnya posisi yang secara profesional akan mereka tempati ya. Di pemerintahan juga bisa, karena pemerintahan juga membutuhkan tentu saja misalnya humas pemerintah ya, yang itu bisa di-handle oleh teman-teman lulusan digital corporate communication. Jadi sangat luas peluang untuk kerjanya ya. Nah, kalau kita bicara perusahaan dalam corporate communication, perusahaannya juga luas. Ya, misalnya kita bisa jadi manajer corporate communication di rumah sakit. Kita juga bisa jadi manajer corporate communication di perusahaan pertambangan. Kita bisa juga jadi corporate communication manager di perhotelan misalnya ya, di bidang tourism. Jadi hampir semua sektor, semua bidang kita bisa masuki karena dibutuhkan memang di situ. Dibutuhkan banget ya, Pak. Iya. Marketing juga begitu kan? Marketing, ada marketing tourism, marketing perhotelan, ada marketing dari properti. Benar banget, banyak ya Pak, semua sektor kayaknya sih. Semua sektor membutuhkan dua bidang ini. Jadi walaupun tadi kita katakan dia sebagai manajer ya, tapi manajer di dua bidang ini bisa masuk ke semua sektor. Karena memang sifat ilmunya begitu. Ya, komunikasi ada di mana saja, dipakai di mana saja, dibutuhkan di mana saja. Ya, tidak ada masyarakat yang tidak berkomunikasi. Betul. Emang sekarang kita ada komunikasi nih Pak ya. Iya. Berarti memang prospek kerjanya sangat-sangat luas ya kalau misalkan untuk prodi MIK sendiri. Betul, prospek kerjanya sangat luas. Lalu kedepannya nih Pak, untuk dari Bapak sendiri ya, dari sudut pandang Bapak sendiri, untuk melihat perkembangan kedepannya bagi mahasiswa lulusan MIK dari UMN itu bagaimana? Ya, peluang terbuka besar untuk mereka ya. Terutama kita menekankan tadi konsentrasinya adalah marketing communication dan corporate communication. Mereka menguasai secara akademik, mereka juga menguasai secara profesional. Nah, yang membedakan dengan tempat lain adalah mereka akan kita bekali pada 3 hal juga ya. Ini mungkin tadi saya belum mention di awal. Yang pertama adalah digital tadi sudah ya. Digital sudah ya di awal. Yang berikutnya adalah intercultural. Ya, menjadi orang yang sangat peka pada perbedaan budaya. Dan yang ketiga adalah etika. Ya, mereka akan menjadi orang yang bisa menjalankan kehidupannya baik secara personal gitu ya, sebagai orang yang etis, juga kehidupannya sebagai seorang profesional. Ya, menjadi profesional yang etis. Nah, ini adalah 3 hal yang paling dicari saat ini. Kemampuan digital, kemampuan intercultural, dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara etis. Maka saya kira bagi mereka nanti lulusan dari Magister Ilmu Komunikasi ini, bekalnya sudah cukup baik ya untuk mereka meniti karir ke depannya. Apalagi tadi saya sudah jelaskan tentang lifelong learning, ada kemampuan untuk belajar. Nah, lebih jauh lagi, UMN adalah universitas yang menekankan kewirausahaan. Artinya semangat itu nanti ada di dalam diri lulusan. Ya, saya tidak khawatir mereka akan punya daya juang dan daya saing yang tinggi gitu ya untuk bidang ini. Wow, keren banget penjelasan. Saya kayak mesmerized gitu Pak, tadi dengerin Bapak jelasin untuk prospek untuk perkembangan kedepannya bagi mahasiswa ya. Berarti udah sangat-sangat, menurut saya bukan cukup aja, udah sangat-sangat siap sih Pak untuk dengan dibekali tadi 3 hal tadi ya, digital, intercultural, dan terakhir tadi ethics. Ya, ethics. Penting banget itu kayaknya menurut saya juga Pak, untuk masuk di lingkungan gak usah di corporate, kan untuk lingkungan kita yang biasa saya juga sangat-sangat penting ya Pak, 3 hal itu ya kayaknya. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan yang sangat-sangat ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian nih Pak. Untuk metode pembelajarannya tuh bagaimana ya Pak? Untuk sekarang kan kita pandemi, apakah online atau nanti ada hybrid atau akan ada offline lagi atau bagaimana Pak? Nah, tentu saja kita mengikuti kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, instruksi pemerintah. Program studi kami sangat peduli dengan kesehatan dari mahasiswa, sehingga kami tidak berani mengambil resiko gitu ya. Maka kalau pemerintah mengatakan online, kami akan online.
Dan sejauh ini perkuliahan berjalan dengan metode online ya. Online di hari-hari tadi perkuliahan Rabu, Jumat, Sabtu ya? Rabu, Jumat, dan Sabtu ya, mempergunakan Zoom, tatap muka tetapi secara jarak jauh gitu ya. Nah, perkuliahannya tetap sinkron ya di waktu yang sama. Jadi diskusi, presentasi, tanya jawab itu secara langsung melalui Zoom. Nah, selama pemerintah menginstruksikan kita online, kita akan tetap online. Nah, apakah ada pertemuan tatap muka secara langsung? Itu dimungkinkan ya. Tetapi kita juga melihat apakah situasi sudah aman atau belum. Ya. Nah, hybrid nanti akan dilakukan sejauh ini ya, akan dilakukan ketika sidang saja. Ketika sidang saja, ya mau lulus saja. Ya, tetapi selain itu belum ada rencana untuk kami melakukan tatap muka secara langsung atau kuliah di kelas begitu ya. Langsung tatap muka gitu, langsung bertemu ya, belum ada ya Pak? Belum ada. Terlebih kami juga menyadari bahwa mahasiswanya kebanyakan full time worker gitu. Yang kuliahnya ini kan malam ya. Iya betul. Di suasana pandemi berpergian di malam hari, apalagi siangnya bekerja terlebih dahulu, itu saya kira bukan pilihan yang bijak gitu. Tapi untuk biasanya nih Pak, sebelum pandemi MIKA sendiri tuh biasa metode pembelajaran apakah offline atau memang sudah online dari dulu nih Pak? Nah, untuk izin kami dari pemerintah ya, dan pendirian program studi ini adalah reguler. Jadi S2 ilmu komunikasi reguler ya, yang tatap muka. Nah, karena pandemi maka dirubah menjadi online. Makanya kami berpegang pada instruksi dari pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan masih boleh online dan kami juga melihat situasi tidak memungkinkan untuk tatap muka, kami akan buka untuk online saja gitu. Berarti memang izinnya itu untuk reguler, tapi bukan PJJ ya Pak, izinnya reguler, tapi karena reguler. Pandemi jadi harus online dan sampai sekarang masih online. Masih online. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini juga salah satu pertanyaan. Sebenarnya kebanyakan pertanyaan saya tanyakan hari ini memang banyak yang ditanyakan juga dengan Bapak Ibu sekalian di rumah ya Pak. Jadi MIKA ini kan salah satu prodi magister yang baru ya di UMN ya Pak. Berdiri tahun 2019 ya Pak, benar kan ya? Berdiri kita di tahun 2021. Oke, baru banget 2021. Oke, 2019 ya MMT ya Pak berarti ya? 2019 MMT. Nah, untuk akreditasinya sendiri bagaimana nih Pak? Karena kan ini baru banget di 2001 ya. 2021 maksudnya, maaf. Nah, jadi kami bisa berdiri, dapat izin, itu artinya kami sudah terakreditasi setara dengan akreditasi C terbaik gitu ya. Nah, nanti kami akan berjuang, akan mencoba gitu ya dalam waktu 1,5 tahun ini. Jadi setelah prodinya berumur 1,5 tahun, satu siklus gitu ya, karena masa studinya juga 1,5 tahun, kami akan mengajukan lagi reakreditasi. Ya, sehingga kami bisa mendapatkan peringkat akreditasi yang lebih tinggi. Ya, bisa B atau bisa A. Nah, itu sudah menjadi target kami ke depannya. Kami sudah membuat program-program untuk itu. Nah, namanya program studi baru, tentu saja awalnya akreditasinya akan setara dengan C gitu ya, untuk izin penyelenggaraan. Tidak ada program studi baru langsung akreditasinya bagus gitu ya, karena akreditasi itu juga dinilai salah satunya adalah dari mahasiswanya seperti apa. Jadi perlu juga menunggu mahasiswa ya, hasil lulusannya gitu ya Pak? Ya, lulusannya seperti apa. Jadi kita juga perlu melihat lulusan seperti apa. Nah, ini semua nanti akan kita kita upayakan gitu, sehingga ketika prodi sudah berusia 1,5 tahun sudah mendapatkan akreditasi. Tentu saja tidak hanya akreditasi nasional, tapi kita juga akan coba untuk membidik akreditasi internasional. Oh, keren banget. Berarti ini direncanakan, tinggal menunggu waktu saja ya Pak ya? Iya, kita rencanakan menunggu waktu. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah dijawab semua nih Pak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dan pertanyaan terakhir ini saya pengen tahu, dan mungkin dari Bapak sendiri aja, dari sudut pandang Bapak sendiri, harapan Bapak untuk prodi
untuk magister UMN terutama untuk prodi Amika itu kedepannya gimana sih Pak? Harapan Bapak? Ya tentu saja kita aim high ya, sesuai dengan visi dan misi dari universitas, visi dan misi dari fakultas, juga visi dan misi dari program studi. Kita aim high ya, kita ingin jadi program studi magister ilmu komunikasi salah satu yang terbaik di Indonesia. Ya, kalau bisa salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kalau bisa lagi lebih tinggi lagi, naik lagi internasional ya Pak ya. Iya. Dan saat ini kita sudah menyelenggarakan itu ya, kegiatan-kegiatan yang nuansanya internasional. Kuliah umum kita sudah mengundang profesor dari Malaysia. Ya, juga untuk kuliah biasa ada dosen-dosen tamu yang pengalamannya sudah pada level internasional. Lalu kemudian untuk semester yang akan datang kita sudah memiliki 2 adjunct profesor, satu dari Malaysia ya bekerja sama dengan Universitas Sains Malaysia, dan satu lagi dari University of the East Manila, Filipina. Ya, jadi kita punya 2 profesor, sebenarnya 3 ya, 2 yang asing, 1 yang dari Indonesia ya, satunya adalah profesor dari UMN sendiri, yang 2 lagi dari Malaysia dan Filipina. Jadi memang kita mencoba untuk melakukan internasionalisasi ya. Berarti untuk harapannya juga udah keren banget. Menurut saya pasti bisa sih Pak. Mudah-mudahan ya, didoakan saja ya. Iya betul, imanin dulu ya Pak ya, pasti bisa. Karena saya melihat dari jawaban Bapak, penjelasan Bapaknya tadi juga sangat-sangat amazed banget dengan prodi Amika sendiri gitu Pak. Jadi dan magister keseluruhan juga menurut saya sangat-sangat bagus sekali di UMN. Jadi saya yakin banget ke depan pasti bisa sih Pak. Oke, kalau begitu karena kita udah masuk pertanyaan terakhir Pak, jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak nih Pak, sekali lagi untuk waktunya karena sudah mau dan bisa hadir, karena untuk Bapak juga pasti sangat-sangat padat dan sibuk Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Rio. Mungkin pesan saya adalah jaga kesehatan terus Pak, sehat-sehat selalu biar Amika juga selalu maju dengan Bapak ya Pak. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih sudah Pak. diundang ke acara ini, kesempatan bagi Amika untuk bercerita. Terima kasih banyak ya Pak. Sampai ketemu lagi Pak mungkin di episode selanjutnya ya. Kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rio selaku Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasinya UMN. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk melakukan pendaftaran, bisa langsung mengunjungi website kami di pmb.umn.ac.id. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @magister.umn dan subscribe YouTube kami di Universitas Multimedia Nusantara untuk info lebih lengkapnya. Saya Malsyala, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.